Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Tutuguran, dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Together again with me, Rahmat Tutuguran, from the Department of Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Selain mengajar di program studi, saya mendapatkan amanah untuk mengajar mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Besides teaching in the study program, I also teach the general subject of Bahasa Indonesia. Dan oleh karena itu, saya menghadapi sejumlah pertanyaan dari mahasiswa dari berbagai program studi. That's why I get some question from another study program students. Pak, ngapain sih kami harus ngambil mata kuliah Bahasa Indonesia? Sir, why you have to take Bahasa Indonesia course? Wong kami ini anak teknik kok, kami ini anak ekonomi kok, kami ini anak hukum, anak olahraga kok. Misalnya gitu ya, dengan redaksional yang bermacam-macam. Although we are the students of engineering department, economics department, law department, or sport department, for example, with a variety of editorials. Oleh karena itu saya perlu memberikan pengantar, mengapa sih mahasiswa baik dari jurusan Bahasa Indonesia maupun jurusan-jurusan lain wajib mengambil mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Therefore, I need to give an introduction. Why are students from Indonesian Language Department or other departments required to take General Indonesian course? Tidak hanya di satu universitas, di setiap universitas di Indonesia, setiap mahasiswa harus mengambil mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Not only at one university, but in every university in Indonesia. Every student must take General Indonesian course. Alasan pertama adalah alasan yang bersifat praktis. Kita mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan, baik keperluan akademis, keperluan sehari-hari, maupun keperluan-keperluan yang lain. The first reason is practical. We learned Indonesian because Indonesian is a communication tool that is used for various purposes, whether it's academic needs, daily needs, or other needs. Nah, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita diharapkan bisa menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan, dan mengomunikasikan apapun yang kita rasakan itu kepada orang lain dengan lancar. Nah, by learning Indonesian, we are expected to be able to convey truths, convey feelings, and communicate whether we feel to others smoothly. Kebutuhan komunikatif semacam itu kan bukan hanya kebutuhan mahasiswa bahasa Indonesia, tetapi kebutuhan hampir setiap manusia. Nah, such communicative needs are not only the needs of Indonesian language student, but the needs of almost every human being. Karena kita tinggal di Indonesia yang mengikrari bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, ya kita mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Itu ya. Because we live in Indonesia, which pledges, which promises that Indonesian is the language of unity. Of course, we must learn Indonesian as a means of communication. Nah, oleh karena itu, nanti di mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang dipelajari ya banyak hal yang bersifat praktis, misalnya tentang ejaan, menulis dengan ejaan, tentang memilih kata-kata atau diksi, tentang menuliskan kalimat, menulis paragraf, dan sebagainya. Itu hal-hal yang bersifat praktis. Therefore, in the general subject classroom Bahasa Indonesia, what will be learned is a lot of practical things. For example, spelling, writing with spelling, about diction, about writing sentences, about writing paragraphs, and so on. Those are practical things. Nah, tetapi mata kuliah umum Bahasa Indonesia itu tidak hanya bersifat praktis semata, tetapi juga bersifat politis dan ideologis. Bersifat politis kenapa? Bahasa Indonesia sejak 1928 itu telah diikrarkan sebagai satu bahasa persatuan ya bagi seluruh bangsa Indonesia. However, the general subject Bahasa Indonesia is not only practical, but it's also political and ideological. Why is it political?
Bahasa Indonesia since 1928 had been declared as a united language for all Indonesians. Kita berarti mengapresiasi ikrar yang sudah disampaikan oleh leluhur kita, para pendiri bangsa kita. Kita melestarikan. By studying it, it means that we appreciating the pledge made by our ancestors, the founders of our nation. Kita melestarikan maksud politik yang mereka ikrar 28 itu. Apa sih? We preserve the political cause the pledge to us in 1928. 28 itu. Apa sih pentingnya kok kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi kita sebagai satu bangsa? What is the importance of using bahasa in our communication as a nation? Bahasa Indonesia dalam komunikasi kita sebagai satu bangsa. Bahasa Indonesia itu bukan hanya melancarkan, bahasa Indonesia itu juga membuat kita sebagai satu bangsa itu memiliki identitas bersama. Oleh karena itu, bahasa Indonesia itu baik langsung maupun tidak itu menumbuhkan nasionalisme kita sebagai satu bangsa. Indonesia also make us one nation, have a common identity. Therefore, Indonesian either directly or indirectly foster a sense of our nationalism as a nation. Itu maksud politisnya. That is the political point. Kemudian maksud ideologisnya. Setiap bahasa itu memiliki nilai-nilai ideologis yang inherent terkandung di dalamnya. Then the ideological point is every language has inherent ideological values in it. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, maka kita juga secara langsung maupun tidak langsung mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. When we learn Indonesian language, we also directly or indirectly learn the values embodied in Indonesian language. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia? Misalnya, egalitarianisme atau keyakinan bahwa anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain itu setara. Itu ada inherent dalam bahasa Indonesia menurut saya. So, what are the values embodied in Indonesian language? For example, egalitarianism, or the belief that one member of society with another is equal, and that in my opinion there is inherent in Indonesian language. Kita bisa pelajari, kita bisa temukan dalam berbagai fitur kebahasaan dalam sistem bahasa Indonesia. We can learn that we can find it in various linguistic features in the Indonesian language system. Tapi di luar itu, kita juga mempelajari hal-hal yang bersifat politis dan ideologis. But beyond that, we also learn about political and ideological things. Ya, jadi hal praktis, hal politis, hal ideologis. Itu yang membuat mata kuliah umum bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Practical, political, and ideological things that make the general course Indonesian language need to be studied by students throughout Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully, this brief explanation can be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.